Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, akan dibawakan oleh Bapak Kadis Amir Aminuddin SPD MM. Kepada Bapak kami mohon kesediaannya untuk ke depan. Sebelum beliau memberikan materinya, saya bacakan biodata dari beliau. Beliau lahir di Bahodopi. Beliau adalah alumni dari FKIP Unpad untuk S1-nya dan S2-nya juga dari Magister Manajemen Unpad tahun 2015, begitu Pak ya. Karir beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Morowali. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Kadis. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama kita menyampaikan syukur alhamdulillah Pak, karena kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kekuatan. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama waktu saya? 15 menit ya. Saya harus push supaya bisa tuntas. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena di belakang saya harusnya pembicara utama kita adalah Bapak Bupati Morowali, tetapi kemarin saya baru disampaikan saya harus mewakili beliau karena Pak Bupati kita hari ini lagi menerima kunjungan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dikemas dalam acara soft opening Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN, karena mungkin di Morowali banyak orang asing sehingga kawasan Morowali ditetapkan sebagai salah satu kawasan terpadu Nusantara dalam hal penanggulangan terorisme. Tapi perasaan kami di Morowali aman-aman saja, tidak ada teroris. Bapak Ibu sekalian, yang kedua permohonan maaf saya kalau materi saya tidak terstruktur. Ini juga disebabkan karena baru semalam saya tiba di sini, kemudian saya disampaikan rundown acara bahwa saya harus mempresentasikan sedikit banyak tentang apa sih yang bisa dikerjasamakan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam hal ini khususnya di Kabupaten Morowali. Saya berdiri saja barangkali Pak ya. Ya, saya tidak bisa lihat. Iya, minta maaf ya, mungkin ada dosen saya di ruangan ini, ada senior-senior saya, hanya persoalan kebetulan saja saya harus berdiri depan Bapak Ibu semua. Hari ini saya atas nama Bupati Morowali akan memperkenalkan Kabupaten Morowali bagaimana sebetulnya sepak terjangnya di dunia pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat terhadap korelasinya dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apa sih yang bisa dikerjasamakan antara kampus dan Pemda? Ya, next. Lanjut, Mas. Di enter saja, Mas. Biar cepat. Lanjut. Ya, stop di situ dulu Mas, di pertama tadi. Iya, ini hari ini, tadi malam acara 4 tahun 4 tahun kepimpinan Bupati Morowali, 4 tahun menjabat tertanggal 26 September 2022. Nah, visinya adalah menuju Morowali sejahtera bersama. Mungkin banyak orang memahami, tidak mungkin orang sejahtera bersama, sama semua sejahteranya, tetapi konsepnya sederhana saya sampaikan melalui kesempatan ini. Apa yang harus dilakukan Pemda biar masyarakat bisa sejahtera? Contoh kasus, masyarakat yang hari ini susah bersekolah, maka Morowali itu memberikan bantuan mahasiswa, 4.000 orang mahasiswa kita biayai se-Indonesia. Yang kedua, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan penghidupan yang layak, maka seluruh nelayan dan petani diberikan fasilitas. Bagaimana masyarakat di Morowali bisa hidup dengan damai di rumahnya, maka sudah hampir 2.000 unit rumah yang dibangun oleh Morowali untuk rakyat miskin. Bagaimana anak-anak bisa bersekolah, karena mereka ada beberapa di luar daerah
yang kepulauan bisa terjangkau, Morowali menyiapkan perahu angkutan atau bot untuk mengangkut anak-anak dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Jadi konsep sejahtera bersama itu bukan berarti kita dibagi uang sama-sama, tetapi bagaimana setiap orang diberikan kesempatan biar mencapai kelayakan hidupnya masing-masing. Itulah yang disebut dengan konsep Bupati Morowali adalah menuju sejahtera bersama. Lanjut. Ya. Sekilas tentang sektor industri Kabupaten Morowali, mungkin orang ketika bicara Morowali pasti di bayangannya itu industri. Jadi sekedar saya sampaikan, di kawasan industri Morowali hari ini, kalau di Jakarta Bapak Ibu pernah macet, macetnya paling 1 jam, 2 jam. Di Morowali sampai 4 jam. Kalau kebetulan Bapak berhadapan dengan jam di mana terjadi shift karyawan. Ya, jadi hari ini di Morowali ada 41 IUP yang aktif. Jadi jumlah penambang itu ada 41 perusahaan. Ya, 41 perusahaan. Dan yang sudah produksi sampai ferronikel itu adalah PT IMIP sendiri. Dan PT IMIP itu 3 tahun ke depan menurut analisa Menteri Investasi Menko Maritim bahwa kita akan menjadi penghasil nikel terbesar di dunia. Hari ini karyawan PT IMIP 75.000 orang dalam satu hari beredar di satu kawasan. Jadi cukup besar. Belum perusahaan-perusahaan lain yang tadi ada 41 IUP yang aktif. Ya, ini banyak. Kalau Bapak ke Morowali, hampir setiap desa ada camp perusahaan, ada perusahaan. Karena memang di sana itu hampir satu Morowali itu adalah nikel. Itulah rahmat Allah yang perlu kita syukuri. Yang kedua, Nggak bisa Mas? Di enter saja Mas. Udah bisa nih. Di enter bisa ya. Ya, jadi sambil menunggu slide saya, banyak orang termasuk orang Sulawesi Tengah semua, orang Palu ini mengatakan bahwa di Morowali itu penuh dengan orang Cina. Memang kalau kelihatan hari-hari, saya kemarin ke Makassar, jadi di Makassar Morowali itu penerbangannya 3 kali sehari, itu tidak cukup. Kemarin saya satu pesawat, itu hampir 2/3 adalah orang Cina. Mau kemana? Mau pulang kampung lagi, diganti lagi. Tetapi tidak usah terkecoh dengan isu-isu negatif. Kami justru orang di Morowali piara orang Cina. Justru kami piara orang Cina, itu sampai kami punya PAD dari memperpanjang izin tinggalnya, itu hampir kami dapat 100 miliar per tahun. Itu izin tinggalnya saja diperpanjang. Ya. Yang di atas dulu tadi Mas. Ya. Ini kita lihat pendapatan dari tenaga kerja. Ini tenaga kerja asing yang kami perpanjang izinnya. Ini angkanya. Ini target kita 2022 itu 100 miliar, tapi kami baru dapat 28 miliar sekian. Itu hanya kasih panjang izinnya orang, belum yang lain-lain. Apalagi di Morowali sudah dipajak semua rumah-rumah kosan, yang puluhan ribu rumah kos itu sudah dipajak 7% dari nominal pembayaran kos. Ya, inilah aktivitas tambang di Morowali. Kita lihat karyawannya poin paling bawah, ribuan manusia tiap hari kita lihat. Lanjut Mas. Saya percepat. Target investasi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah 53 triliun. Investasi di Morowali itu 35 triliun. Nah, kalau kita belikan kerupuk 35 triliun, tak tutup ini Palu. Yang kedua, lanjut. Ya. Kita lihat investasi 35 triliun tadi, capaian TW2 kita itu melonjak 122% atau 43 triliun. Di luar target. Saya tidak paham juga kenapa Morowali sampai banyak investor datang. Saya tanya Pak Bupati, kenapa orang banyak datang investasi di Morowali? Karena Bupati punya prinsip karpet merah, silakan datang. Datang, izinnya belum lengkap, investasi dulu, kita kejar uang. Kalau sudah investasi, baru kita kasih tahu, izinmu kurang ini, tambah lagi, sampai dia, kenapa berbeda? Sebetulnya Pak, yang besar itu di Kendari. Di Kendari, yang paling besar luasan tambang nikelnya, tetapi di sana terlalu kaku memahami izin tambang. Kalau di Morowali disuruh datang dulu orang, kita pancing investasinya. Begitu dia sudah investasi kan tidak mungkin dia mau tarik uangnya keluar. Pak, ininya lagi yang kurang,
dia penuhi lagi. Besok lagi kita kasih tahu, ininya yang kurang. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena bayangkan Pak, dengan investasi besar mampu kita pekerjakan sekian banyak orang di Indonesia. Kalau kita mau persulit mereka, uang mereka tidak mau investasi di daerah kita. Jadi itu salah satu, sehingga hampir setiap bulan di Morowali itu didatangi oleh kabupaten kota untuk studi banding bagaimana memfasilitasi investasi. Lanjut Mas. Enter saja Mas. Ya. Enter. Ya, saat ini program pendidikan di Kabupaten Morowali, kebetulan kita bicara tentang dunia pendidikan. Kami sangat tertarik dengan acara ini, tetapi sedikit kami berikan gambaran di Morowali, bagaimana sebetulnya program-program di Morowali yang ada, khususnya di bidang pendidikan. Di Kabupaten Morowali kami punya program Morowali Sarjana. Morowali Sarjana itu adalah bagaimana anak-anak yang tadinya tidak mau kuliah, kita kasih kuliah. Jadi hampir 4.000 mahasiswa kita biayai SPP-nya, ya, dengan standar Universitas Tadulako, standar SPP-nya. Itulah harapan kita menjadi program Morowali Sarjana. Yang kedua, Morowali Electronic Book. Di Kabupaten Morowali itu ada beberapa daerah yang belum terpenuhi signal dengan baik. Maka hal yang tidak masuk akal oleh Kemendikbud adalah bagaimana Pak Kadis Pendidikan mau bikin electronic book di daerah yang tidak ada signal. Saya bilang, kami mensiasati dengan sistem offline. Jadi anak-anak di Morowali di daerah kepulauan itu belajar setiap hari membawa iPad, membawa tablet, tidak lagi bawa buku. Tahun 2021 1.250 unit. Ini sementara kita siap distribusi 500 unit untuk daerah kepulauan. Sehingga anak-anak di daerah kepulauan itu belajar tidak lagi menggunakan buku-buku fisik, tetapi semua pakai tablet. Morowali pandai berhitung. Mungkin kemarin sempat kita lihat bagaimana ahli fisikawan Indonesia namanya Profesor Yohanes Surya kami undang ke Indonesia, ke Morowali, hanya untuk saya mau buktikan betul enggak Pak Prof itu mampu mengajar anak paling bodoh dalam 14 hari itu bisa jadi cerdas. Ternyata benar, kami melatih 150 anak, 50 guru, dalam hitungan 14 hari anak-anak SD kelas 2, kelas 4 mampu berhitung 6 digit angka. Itu bisa dites, 6 digit angka itu bisa dia mau perkalian penjumlahan dalam hitungan detik. Ternyata ini semua nanti akan arahnya bagaimana kampus merdeka untuk bisa menghasilkan konsep kata lain berhitung, numerasi, ya. Kemudian beasiswa dalam dan luar negeri. Hari ini setiap tahun kami mengeluarkan uang kurang lebih 1,2 miliar untuk membiayai anak-anak Morowali yang belajar di luar negeri. Selebihnya adalah dalam negeri. Kemudian pendidikan vokasi industri mungkin terdengar asing di telinga Bapak Ibu. Kenapa dalam undang-undang otonomi daerah pembagian kewenangan yang harusnya kewenangan pusat, kenapa harus kami ambil alih? Kenapa? Karena di Morowali sendiri anak-anak daerah kalau kita tidak punya perhatian yang serius itu bisa jadi gesekan sosial. Jadi kita berpikir bagaimana anak-anak di Kabupaten Morowali penduduk lokal gajinya harus lebih baik daripada tenaga kerja dari luar. Maka kami lakukan yang namanya pendidikan vokasi industri. Hari ini ada 105 orang anak Morowali yang lagi magang di perusahaan yang dipersiapkan mendapat sertifikat nasional. Insya Allah gajinya akan lebih besar dari yang tenaga kerja yang lain. Jadi apa bedanya dengan mereka? Mereka siap dipekerjakan di perusahaan karena kami meminta data kepada perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu kami mintai, perusahaan ini butuh apa, kami siapkan orangnya dengan sertifikat keahlian, baru mereka diserap di industri. Kemudian perluasan akses, nah, ini akses pendidikan maksudnya ya. Saya kira apa yang kami lakukan di Morowali, jujur saja Pak, kemarin saya sudah sampaikan sama Bappenas, bahwa ketika Bappenas bicara tentang Morowali selalu bicara tentang ekonomi, keuntungan ekonomi terhadap negara. Lupa bahwa di Morowali itu ada 3 masalah besar yang harus dihadapi oleh Pemda. Yang pertama, di lingkar tambang, IMIP saja, itu kami kekurangan 104 ruang kelas. Gara-gara anak-anak karyawan datang dibawa ke situ,
kekurangan sudah kami ruang belajar 104 ruang kelas. Yang kedua, sampah. Sampah Bapak Ibu di kawasan di luar industri, itu kawasan sekitar industri 80 ton per hari. 80 ton per hari sampah, karena banyaknya manusia di Morowali, 80 ton per hari, yang hari ini menjadi masalah. Yang menjadi masalah. Jadi harapan kita sampah menjadi ekonomi kreatif, tetapi Pemda Morowali hari ini karena tidak ada yang sentuh ini, mudah-mudahan perguruan tinggi mau melakukan pengkajian ini, maka Morowali hari ini akan mengupayakan mesin penghancur sampah. Jadi sampah itu diledakkan. Ya, sementara kita jejaki industrinya, diledakkan, hasil ledakan itu hanya bisa dibikin paving block dan batako. Ini sementara dipersiapkan. Kemudian peningkatan kapasitas ASN. Nah, saya kira kami kemarin sudah membuka kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi bagaimana ASN Morowali bisa meningkat kapasitasnya. Kemudian hibah pesantren, di sana di Morowali ada program kita setiap satu kecamatan satu pesantren, dan setiap anak itu dikasih biaya per bulan 500.000. Jadi di sana itu ustadznya sudah hampir tidak mengajar, mencari anak-anak yang mau masuk pesantren. Kenapa 500.000 per anak? Nah, kemudian pemajuan kebudayaan ini juga menjadi bagian dari bagaimana Morowali bergerak. Mungkin termasuk yang Bapak Ibu, batik yang saya pakai ini adalah batik yang sudah mendapat hak atas kekayaan intelektual dari Kemenkumham atau disebut dengan batik khas Morowali. Lanjut, kita persingkat saja. Ini bentuk-bentuk kerjasama kami dengan Ruang Guru, PT Ruang Guru Indonesia dalam rangka pendidikan digitalisasi di Morowali. Lanjut, dikit lagi Mbak. Dengan Unismu Kendari. Lanjut, langsung di enter-enter saja Mas biar cepat. IAIN Alauddin Makassar. Lanjut. Unsimar Poso. Lanjut. UT Palu. Lanjut. Saya tunggu-tunggu tak dulu, aku tidak ada. Iya, vokasi industri dengan BPSDM Kementerian Perindustrian. Lanjut. Lanjut lagi, iya. Lanjut apa? Kita juga sudah bekerja sama dengan bagaimana kita punya BPKAD untuk BMD 4.0 berbasis teknologi. Jadi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Lanjut. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, elektronik book daerah terpencil. Lanjut. Ya. Wisata Pulau Sombori juga ini penting, harus diperhatikan, perlu pengkajian dari perguruan tinggi. Lanjut. Apa saja yang bisa dikerjasamakan? Ini Pak, yang hari ini menjadi topik kita adalah, inti dari topik kita untuk Pemda adalah bagaimana korelasi pendidikan gratis. Saya berharap FKIP bisa melakukan penelitian skripsinya di Morowali, bagaimana korelasi antara uang yang kami berikan kepada pendidikan sekolah-sekolah kami dalam rangka pendidikan gratis dengan hasil mutu yang dihasilkan dari sekolah-sekolah kami. Itu penting. Hari ini kami butuh rekomendasi dari para peneliti bahwa Pak Bupati hentikan itu karena tidak produktif. Ya, itu kita butuh dari FKIP. Kemudian korelasi bantuan mahasiswa ini juga penting. Bagaimana kampus Morowali, mahasiswa Morowali itu apakah mereka itu belajar betul atau tidak? Jangan sampai nanti kami sudah buang uang sekitar 16-18 miliar per tahun, kemudian mereka tidak kuliah beres. Lanjut. Pendidikan perluasan akses. Tunggu dulu Mas. Masih ada Mas. Pemanfaatan sampah rumah tangga untuk ekonomi kreatif. Bapak Ibu tahu, saya 2 minggu lalu menyambangi sebuah daerah pembuangan sampah lokal. Itu kira-kira segini 2 kali lipat dari ini. Yang ada hanya eskavator sama orang pemulung yang siap untuk memilih yang bisa dijual. Kemudian bidang konstruksi sistem plumbing dan instalasi pemurnian air limbah. Ini juga mahasiswa kita berharap, minta maaf Pak, saya harus katakan bahwa kenapa harus ke Bandung, kenapa harus kemana? Di industri di Morowali, mulai dari pembangunan infrastruktur itu, konstruksi, itu orang-orang Cina. Kenapa kita tidak belajar membandingkan teknologi Cina dengan Indonesia? Kenapa harus ke Jawa? Dekatnya Morowali, cuma naik mobil sudah sampai. Di sana konstruksinya itu jalan layang ada. Kenapa kita harus belajar jalan layang di Jakarta? Di Morowali ada dekat-dekat. Kemudian peternakan, perikanan, perkebunan. Bapak Ibu tahu 75 orang PT IMIP makan setiap hari itu membukukan stok telur. Mungkin orang Makassar sudah tahu berapa banyak telur dari Makassar setiap hari diangkut ke Morowali. Tidak mampu kami Pak. Sayur kami orang Palolo
Palolo tidak mampu lagi Pak, sudah teriak, tidak mampu disediakan sayur. Ya, kita berharap ini menjadi kajian kerjasama bagaimana kita memanfaatkan PT IMIP atau industri nikel, tambang nikel di Morowali untuk menjadi pendapatan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Garmen dan konveksi, Bapak Ibu tahu, saya sampaikan sebentar, 75.000 karyawan PT IMIP itu tiap satu karyawan 2 bajunya 1 tahun. Berarti 75.000 kali 2, 150.000 set baju yang harus disediakan tiap tahun. Saya tanya, mana tukang jahit Sulawesi Tengah? Nggak mau ambil ini proyek. Kita kesulitan di sana, penjahit-penjahit kami tidak mampu. Itu pun sudah dibikin pola, PT IMIP sudah membuat pola, tinggal jahit saja. Jadi saya berharap melalui kesempatan ini, rekomendasi perguruan tinggi, dalam hal Universitas Tadulako, kita himpun para penjahit-penjahit lokal kita kasih dia berapa set untuk dijahit di Palu. Nanti dikoordinir oleh tentunya Kota Palu. Kemudian pajak dan perhotelan. Bapak Ibu tahu, di Morowali itu ada hotel PT IMIP yang mungkin kalau kita setarakan fasilitasnya Indonesia itu bintang 5. Tetapi hari ini mereka masih sembunyi-sembunyi pengelolaan pajaknya, kami masih sulit untuk menarik pajak mereka. Ya, tetapi insya Allah kami akan temukan juga caranya. Bayangkan Pak, yang bisa masuk di situ hanya gubernur, bupati belum pernah masuk di situ Pak. Ya, dan Pak Luhut itu tiap bulan di situ karena dia salah satu pemegang saham. Kemudian sektor pariwisata, ya saya kira itu tadi. Lanjut terakhir Mas, tolong kata penutup saya Mas. Kata penutup saya sebagai closing statement saya, perubahan itu abadi dan masyarakat menanti perubahan. Sudah apa yang kita lakukan untuk masyarakat kita? Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.